warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Untuk hari ini kita akan belajar matematika dengan topik pembahasan fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari persamaan kuadrat. Sekarang yang kita bahas itu adalah fungsi kuadrat. Nah, awal fungsi kuadrat yang kita pelajari itu adalah mengenai bentuk umum dari fungsi kuadrat, di mana bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau fx-nya ini kita ganti dengan y. Jadi y sama fx itu sama, fx dan y itu sama. Jadi bisa dibuat y sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, di mana fx atau y-nya itu merupakan nilai hasil atau bayangan dari suatu fungsi. Itulah yang disebut dengan fx maupun y. Dan x itu merupakan untuk mendapatkan suatu hasil. Jadi nilai x ini digunakan untuk mendapatkan suatu hasil. Nah, selain bentuk umum seperti ini, ada juga bentuk umum fungsi kuadrat pada kuadrat sempurna, yaitu fx sama dengan a dikali x ditambah b per 2a pangkat 2 ditambah d per 4a, di mana d ini merupakan nilai diskriminan dan d itu sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Jadi bisa pakai seperti ini, bisa pakai seperti ini. Tapi biasanya lebih sering yang muncul itu adalah yang seperti ini. Yang fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Sudah, untuk memahaminya kita ke contoh. Contoh pertama itu adalah fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5 memiliki bentuk sesuai dengan fungsi fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Dah, hitunglah nilai a ditambah 2b ditambah 3c. Berapa nilainya? Nah, kalau soal seperti ini mudah. Kenapa mudah, Bu? Kita hanya menentukan nilai A, B, dan C-nya, lalu kita hitunglah yang diminta di soalnya. Nah, langkah pertama kita buat dulu fungsinya. Berarti penyelesaian itu sama dengan fx-nya itu sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 5. Ya kan? Kita buat dulu nilai A-nya berapa? 3, ya kan? Sama kayak seperti persamaan kuadrat. Cuma bedanya kalau persamaan kuadrat kan sama dengan 0. Kalau fungsi kuadrat dia fx. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dan lalu b-nya sama dengan negatif 2. C-nya sama dengan 5. Sudah? Nah, hitunglah nilai A ditambah 2B ditambah 3C. Kan yang ditanya ini. Ya udah, karena kita sudah tahu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa, kita masukkan saja. Maka didapatlah A ditambah 2B ditambah 3C. Sehingga sama dengan A kita berapa? 3, maka kita masukkan nilai 3-nya. Ditambah 2 dikali nilai B kita berapa? Negatif 2. Ditambah 3 dikali nilai C kita berapa? 5. Bisa? Sehingga sama dengan 3 ditambah 2 dikali negatif 2. Berarti hasilnya adalah negatif 4 ditambah 15. Dari mana, Bu, 15? 3 dikali 5. Sama dengan 3 dikurang 4. Kok bisa dikurang 4, Bu? Positif dikali negatif, ya. Ditambah 15.
sama dengan negatif 1. Kok bisa negatif? 1 Bu, 3 dikurang 4 hasilnya adalah negatif 1 ditambah 15. Maka hasilnya adalah negatif 1 ditambah 15 adalah 14. Maka hasil nilai dari A ditambah 2B ditambah 3C adalah ini. Adalah 14. Bisa anak-anak? Untuk contoh nomor 2, diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Hitunglah A bayangan untuk nilai x sama dengan 3, lalu yang B-nya nilai dari fungsi x-nya itu sama dengan negatif 2, atau fungsi negatif 2-nya berapa. Lalu yang C itu adalah nilai X yang menyebabkan fungsi memiliki hasil 7, berarti fx-nya itu sama dengan 7 nilainya. Dan D, nilai X sehingga fx-nya itu sama dengan negatif 8. Nah, langkah pertama kita kerjakan dulu yang nomor 2A. Penyelesaian. Nah, 2A. Cara mengerjakannya adalah kan bayangan yang nilai X-nya sama dengan 3. Berarti tadi saya bilang bahwasanya fx itu merupakan nilai atau bayangan. Nah, maka kita gantilah X-nya ini pada fungsinya ini dengan 3. Kan fungsinya itu adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Nah, dimintakan nilai X sama dengan 3. Nah, kita gantilah nilai X-nya itu sama dengan 3. Sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 dikali 3 dikurang 5. Sudah? Maka F3 sama dengan 3 pangkat 2. Berarti 3 kali 3, 9. Ditambah 4 kali 3, 12 dikurang 5 sama dengan 9 ditambah 12 itu hasilnya adalah 21 dikurang 5 sama dengan 21 dikurang 5 itu adalah 16. Maka fungsi pada X sama dengan 3 itu adalah 16. Sudah? Nah, selanjutnya yang B. Yang B itu dibilangnya nilai dari F negatif 2, berarti X-nya sama dengan 2. Kita buat lagi fungsinya, fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 5. Ya kan? Sehingga F negatif 2 sama dengan, kita ganti nilai X-nya sama dengan negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali negatif 2 dikurang 5. Sudah, sehingga sama dengan negatif 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Negatif 2 dikali negatif 2 ditambah 4 dikali negatif 2, negatif 8 dikurang 5. Sama dengan 4 dikurang 8 dikurang 5. Maka sama dengan 4 dikurang 8 hasilnya adalah negatif 4 dikurang 5. Sehingga F negatif 2 sama dengan negatif 9. Bisa anak-anak? Oke, selanjutnya kita ke soal yang C. Soal yang C itu adalah nilai X yang menyebabkan fungsi memiliki hasilnya 7. Berarti fx-nya itu nilainya adalah 7. Nilai fx-nya ini adalah 7. Kita mau mencari berapa nilai x-nya. Jadi, nah fungsinya itu kan bentuknya tadi adalah fx sama dengan ini bentuknya. Kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Nah, di soal pada bagian C dikatakan bahwasanya fungsi x-nya itu sama dengan 7. Berarti fx-nya ini kita ganti dengan 7. Ya kan? Sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Nah, si 7-nya ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, maka menjadi
X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 dikurang 7. Kok bisa dikurang, Bu? Karena kan dia di sini dia tambah, pindah kemari jadi kurang, sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 12. Ya kan? Ini berarti udah sama dengan 0, di sini 0 lah ya. Karena kan di sini udah tidak ada lagi bilangan. Nah, yang ditanya adalah nilai X-nya. Berarti kalau nilai X-nya kita cari pakai faktorisasi semalam. Nah, ketika ditambahkan hasilnya sama dengan 4, ya kan? Ketika dikalikan hasilnya adalah negatif 12. Karena A kali C, ya kan? A-nya 1, C-nya adalah negatif 12. Jadi 1 dikali negatif 12. Nah, jadi berapa ini? Kira-kira. Negatif 2 ditambah dengan 6. Negatif 2 dikali dengan 6. Ya kan? Sehingga X dikurang 2, ini langsung saja X ditambah 6. Karena per A-nya itu kan 1. Jadi kan berarti kan selama ini kan per A kita kan adalah 1 sama dengan 0. Ya kan? Sehingga X dikurang 2 dikali X ditambah 6. Ya kan? Sama dengan 0. Sehingga X satunya sama dengan 2 atau X 2-nya sama dengan negatif 6. Bagaimana nih, Bu? Udah Ibu ajari minggu lalu. Kenapa ini bisa 2, di sini bisa negatif 6? Bisa anak-anak? Berarti nilai X-nya itu adalah 2 dan 6. Bukan 2 dan 6, tapi 2 atau negatif 6. Bisa? Ini, tanda ini, itu artinya adalah atau. Bisa anak-anak? Selanjutnya, untuk yang D, nilai X sehingga fx-nya sama dengan negatif 8. Berarti fx-nya itu adalah negatif 8. Sudah? Maka fungsi fx-nya itu rumusnya adalah X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Ya, sehingga negatif 8 sama dengan, kenapa Bu bisa negatif 8? Karena di dalam soal dibilangnya bahwasannya fx-nya itu sama dengan negatif 8. Ya, sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Sama dengan, kita pindahkan kemarin, ini berarti tinggal 0 ya. X kuadrat ditambah 4X dikurang 5 ditambah 8. Sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Ya kan? Negatif 5 ditambah 8, positif 3 kan? Sehingga ini hasilnya adalah 0 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, kita cari apabila ditambahkan hasilnya adalah 4, apabila dikalikan itu hasilnya adalah 3. Berapa, Nak? Ketika dia ditambahkan hasilnya 4, ketika kita kalikan hasilnya adalah 3. 3 tambah 1, 3 kali 1. Ya kan? Sehingga X ditambah 3, X ditambah 1 sama dengan 0. Oh ya, kita buat per satunya. Dah, sehingga X ditambah 3, X ditambah 1 sama dengan 0. Sudah? Maka X satunya sama dengan 3, negatif ya, atau X2 nya sama dengan negatif 1. Bisa anak-anak? Sampai sini dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan langsung kepada saya. Dan terus tetap semangat belajar di rumah, jangan putus semangat. Walaupun kita belajarnya seperti ini harus dimaklumi. Tetap sehat, tetap di rumah, jangan kemana-mana, jangan keluyuran. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.